Indonesia kembali menjadi sorotan dalam dunia pertahanan setelah muncul laporan mengenai rencana pengadaan 12 unit drone tempur UCAV Bayraktar Kızılelma dari Turki dengan opsi tambahan hingga 48 unit di masa depan. Jika terrealisasi, langkah ini akan menjadi salah satu lompatan terbesar modernisasi kekuatan udara Indonesia dalam era peperangan tanpa awak. Kızılelma bukan drone biasa. Drone ini merupakan stealth UCAV generasi baru buatan perusahaan pertahanan Turki, Baykar, yang sebelumnya sukses dengan drone Bayraktar TB2 dan Akinci. Berbeda dari drone pengintai biasa, Kızılelma dirancang sebagai pesawat tempur tanpa awak yang mampu menjalankan misi tempur berat seperti serangan udara, peperangan elektronik, hingga pertempuran udara ke udara. Drone ini juga disebut sebagai loyal wingman, karena dapat bekerja bersama jet tempur berawak dalam satu jaringan tempur digital. Indonesia tertarik terhadap drone ini karena kebutuhan akan sistem udara modern yang mampu menjaga wilayah udara luas dengan biaya operasional lebih rendah dibanding jet tempur konvensional. Selain itu, hubungan pertahanan Indonesia dan Turki terus berkembang, mulai dari kerjasama kendaraan tempur, drone, hingga industri pertahanan strategis. Jika opsi hingga 48 unit benar-benar diambil, maka Indonesia berpotensi menjadi salah satu operator drone tempur stealth terbesar di kawasan Asia Tenggara. Kehadiran Kızılelma nantinya dapat mengubah konsep operasi TNI AL menuju peperangan udara modern berbasis drone cerdas dan jaringan tempur digital bintang Bayraktar. Kızılelma termasuk dalam kategori stealth UCAV atau Unmanned Combat Aerial Vehicle. Artinya, drone ini bukan sekadar UAV pengintai, melainkan pesawat tempur tanpa awak yang memiliki kemampuan menyerang dan bertempur secara mandiri maupun terintegrasi dengan jet tempur lain. Kızılelma menggunakan desain futuristik dengan fuselage stealth yang dirancang untuk mengurangi pantulan radar. Bentuk badan drone menyerupai jet tempur modern dengan intake udara tersembunyi dan ruang senjata internal untuk menjaga kemampuan siluman. Drone ini juga dirancang mampu lepas landas dan mendarat dari kapal induk ringan seperti TCG Anadolu. Dalam konsep perang modern, Kızılelma akan menjadi bagian dari network-centric warfare, di mana drone, radar, satelit, dan pesawat tempur saling berbagi data secara real-time. Drone ini dapat menjadi pengintai garis depan, menyerang pertahanan udara musuh, hingga bertindak sebagai wingman bagi jet tempur generasi 4,5 maupun generasi kelima. Kızılelma juga menggunakan artificial intelligence atau kecerdasan buatan untuk membantu analisis situasi tempur dan pengambilan keputusan secara cepat. Dengan konsep ini, drone mampu mengurangi risiko bagi pilot manusia, sekaligus meningkatkan efektivitas operasi udara modern. Bintang secara spesifikasi, Bayraktar Kızılelma memiliki panjang sekitar 14,7 meter dengan bentang sayap sekitar 10 meter. Drone ini memiliki bobot maksimum lepas landas sekitar 6 ton, menjadikannya salah satu UCAV terbesar dan paling berat yang pernah dikembangkan Turki. Pilot tempurnya mencapai sekitar 1.500 kg yang dapat ditempatkan di internal bay maupun hardpoint eksternal. Struktur drone dibuat menggunakan material komposit modern yang ringan namun kuat. Penggunaan material ini juga membantu mengurangi radar cross-section, sehingga drone lebih sulit dideteksi radar musuh. Kızılelma dirancang untuk operasi multi-role, mulai dari pengintaian, serangan darat, hingga air combat terbatas. Drone ini mampu terbang di berbagai kondisi cuaca, dan memiliki sistem autonomous take-off and landing yang mempermudah operasi. Dengan ukuran besar dan kapasitas muatan tinggi, Kızılelma mampu membawa kombinasi rudal dan bom pintar untuk berbagai misi tempur. Kemampuan ini membuatnya jauh lebih berbahaya dibanding drone MALI biasa seperti TB2. Kızılelma menggunakan mesin turbofan I-25 TLT buatan Ukraina untuk versi awal. Mesin ini memungkinkan drone mencapai kecepatan mendekati supersonik, sekitar Mach 0,9 atau hampir menyamai kecepatan suara. Pada varian masa depan, Turki juga merencanakan penggunaan mesin yang lebih kuat untuk meningkatkan performa hingga mendekati atau bahkan melewati Mach 1. Kecepatan tinggi menjadi salah satu keunggulan utama Kızılelma dibanding drone konvensional yang umumnya lambat. Drone ini mampu terbang di ketinggian lebih dari 35.000 kaki dengan endurance sekitar 5 hingga 6 jam tergantung konfigurasi misi. Kombinasi kecepatan tinggi dan kemampuan stealth membuat drone jauh lebih sulit dicegat pertahanan udara musuh. Selain itu,
Kisi-Lelma memiliki kemampuan manuver agresif yang mendekati jet tempur. Kemampuan ini memungkinkan drone melakukan manuver penghindaran saat menghadapi ancaman rudal atau pesawat lawan. Dengan performa tersebut, Kisi-Lelma menjadi salah satu UCAV paling agresif dan modern yang sedang dikembangkan dunia saat ini. Kisi-Lelma dilengkapi radar ISA modern yang memiliki kemampuan mendeteksi dan melacak target udara maupun darat secara simultan. Radar ISA memiliki keunggulan berupa kecepatan scanning tinggi, ketahanan terhadap jamming, dan kemampuan multi-target tracking. Selain radar, drone ini juga dilengkapi sensor elektro-optik dan inframerah untuk operasi siang dan malam. Sistem sensor tersebut memungkinkan identifikasi target secara real-time dengan akurasi tinggi. Kisi-Lelma juga memiliki Electronic Warfare Suite untuk mendeteksi radar musuh dan melakukan countermeasure elektronik. Semua sistem ini terintegrasi dalam mission komputer berbasis Artificial Intelligence. AI membantu drone menganalisis situasi tempur, memilih target prioritas, serta membantu pengambilan keputusan dengan lebih cepat. Dengan kombinasi radar ISA, sensor modern, dan AI, Kisi-Lelma menjadi platform tempur udara yang sangat canggih untuk era peperangan digital. Sebagai UCAV tempur, Kisi-Lelma dapat membawa berbagai jenis senjata modern. Drone ini kompatibel dengan rudal udara ke udara seperti Bosdogan dan Gopdogan untuk menghadapi pesawat musuh. Selain itu, drone ini juga dapat membawa rudal jelajah SON, bom pintar MM series, hingga rudal anti kapal tertentu. Pilot sekitar 1.500 kg memungkinkan drone membawa kombinasi persenjataan yang cukup besar untuk berbagai misi. Salah satu keunggulan Kisi-Lelma adalah kemampuan membawa senjata di internal bay sehingga jejak radar tetap rendah saat operasi stealth. Dengan persenjataan lengkap tersebut, drone ini mampu menjalankan misi air superiority terbatas, serangan presisi, suppression of enemy air defense, hingga serangan maritim. Kemampuan ini menjadikannya jauh lebih fleksibel dibanding drone serang konvensional. Fungsi utama Kisi-Lelma adalah sebagai pesawat tempur tanpa awak multi-role. Drone ini dapat digunakan untuk patroli udara, pengintaian strategis, serangan presisi terhadap target darat, hingga operasi maritim. Dalam peperangan modern, Kisi-Lelma dapat menjadi ujung tombak untuk menyerang sistem radar dan pertahanan udara musuh sebelum jet tempur utama masuk. Drone ini juga mampu bertindak sebagai loyal wingman yang mendampingi jet tempur berawak seperti F-16 atau KF-21. Selain itu, Kisi-Lelma dapat digunakan untuk patroli wilayah udara luas Indonesia dengan biaya lebih rendah dibanding jet tempur. Fleksibilitas inilah yang membuat drone ini sangat menarik bagi TNI AU. Indonesia memilih Kisi-Lelma karena drone ini menawarkan teknologi modern dengan biaya operasional yang lebih efisien dibanding pesawat tempur generasi kelima. Selain itu, Turki dikenal lebih terbuka dalam kerjasama industri dan transfer teknologi. Indonesia juga membutuhkan platform udara modern untuk menjaga wilayah udara dan laut yang sangat luas. Kehadiran drone seperti Kisi-Lelma memungkinkan Indonesia meningkatkan daya tangkal tanpa harus membeli jet tempur dalam jumlah sangat besar. Drone ini juga cocok untuk konsep peperangan masa depan yang menggabungkan drone, AI, dan network-centric warfare dalam satu sistem pertahanan terintegrasi. Hingga saat ini harga resmi Bayraktar Kisi-Lelma belum diumumkan secara penuh. Namun berbagai analis memperkirakan harga per unit dapat mencapai sekitar 35 hingga 50 juta dolar Amerika tergantung konfigurasi dan persenjataan. Jika Indonesia membeli 12 unit lengkap dengan sistem pendukung, simulator radar, persenjataan, dan pelatihan, maka nilai kontrak dapat mencapai ratusan juta hingga lebih dari 1 miliar dolar. Dengan opsi tambahan hingga 48 unit, Indonesia berpotensi membangun armada UCAV terbesar di Asia Tenggara. Pengadaan ini juga membuka peluang kerjasama industri pertahanan dengan Turki di masa depan. Bayraktar Kisi-Lelma merupakan simbol masa depan peperangan udara modern. Dengan kombinasi stealth, radar ISA, kecerdasan buatan, dan kemampuan membawa rudal udara ke udara, drone ini menjadi salah satu UCAV paling canggih yang sedang dikembangkan saat ini. Jika Indonesia benar-benar mengoperasikan hingga puluhan unit Kisi-Lelma, maka kekuatan udara nasional akan memasuki era baru berbasis drone tempur generasi modern. Sumber informasi video ini berasal dari Baykar Official, Army Recognition, Naval News, Defense News, dan berbagai analisis pertahanan internasional.
Terima kasih sudah menonton di channel Perisai Langit. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar channel ini terus menghadirkan teknologi militer paling modern dan menarik untuk kalian semua.